Hai sahabat baik dan menawan, kali ini saya akan membandingkan dua merek terkenal dari Olay dan juga dari Wardah. Banyak fansnya, banyak penggunanya, dan mereka lagi update produk. Oh, yang satu kan cuma ganti kemasan, ganti nama. Kenapa dibahas? Enggak, dia ada perbedaan dari segi ingredient listnya. Oke, yang pertama adalah dari Wardah Crystal Secret. Namanya sebelumnya White Secret. Iya, namanya sebelumnya White Secret. Saya akan menjelaskan dulu dari ingredient listnya. Kenapa kok saya bilang ini ke arah lebih baik apa enggak ya? Kita lihat ya. Dari ingredient listnya, yang pertama langsung ada Niacinamide. Nice, cukup bagus. Cuma dia kan menjanjikan double brightening tuh, ada arbutinnya. Ada di mana dia? Ada di agak akhir. Iya, dia ada di agak akhir. Oke, memang untuk melembabkannya di sini dia ada dimenticon dan glycerin. Selanjutnya, sayangnya dia masih ada parfum. Sebentar. Kalau kamu lihat di listnya ada apa coba? Ada titanium dioxide-nya. Kenapa ya night cream ada ya? Mungkin untuk dia supaya teksturnya lebih putih dan pekat. Selanjutnya supaya dia ada tampilan kelihatan muka kamunya lebih cerah. Biasanya sih seperti itu. Nah, selanjutnya yang di sini yang digembor-gemborkan adalah dia ada kandungan ekstrak edelweissnya lebih banyak dari versi sebelumnya. Cuman kalau saya lihat di sini sih ada di agak akhir juga. Oke, kita langsung ke teksturnya. Teksturnya ini bener-bener krim putih ya. Wah, krim putih. Nah, gimana perbedaannya dengan yang dahulu? Baunya masih ada parfumnya sedikit. Cuma lebih mendingan daripada versi sebelumnya. Baunya ini agak lebih enak. Nah, walaupun dia krim putih kayak pekat gitu. Nih, saya oleskan di jidat saya ya. Tapi dia ini lebih cepat menyerap dan tidak lengket. Iya, saya melihat ini adalah ada perubahan yang lebih baik dari produk yang sebelumnya. Nah, jujur aja bagaimana sih pengalaman pakai Yang saya rasakan memang kalau saya pakai semalaman, produk ini wajah saya memang kerasaannya itu lebih sedikit aja cerah, nggak cerah banget gitu ya. Memang lebih kerasanya kenyal. Tapi sayangnya pagi-pagi itu area wajah saya agak berminyak, terutama di area hidung. Dan yang saya rasakan selama saya kan baru pakai ini 1 minggu ya, dia itu antara perbedaan di wajah saya memang agak lebih putih, tapi sayangnya di area yang ada noda hitamnya agak menonjol perbedaannya. Jadi saya nggak bisa bilang dia meratakan warna kulit, enggak. Justru yang lebih putih, yang agak ada nodanya tetap kelihatan gitu ya. Itulah yang saya sangat sayangkan. Nah, bagaimana nih yang produknya Olay Apakah lebih baik? Oke, langsung kita bahas juga. Baik, selanjutnya saya akan membahas produk dari Olay. Olay Regenerate Peptide 24 Moisturizer. Saya sudah sangat hype dengan produk ini karena sebagai zaman dulu atau ibu-ibu yang zaman dulu udah tahu bahwa Olay itu bagus banget di pelembabnya. Salah satu yang saya kasih contoh adalah Olay Regenerate Whip, Olay Total Effect Whip, sampai Olay White Radiance. Makanya saya cukup hype. Cuma kok rasanya setelah saya pakai sampai sebulan kok ada yang ke arah berbeda gitu ya. Kita lihat dari ingredient listnya ya. Dari ingredient yang memang di sini fokusnya adalah dia ada kolagen peptide-nya untuk bikin wajah kenceng, kenyal, bouncy seperti itulah ya. Untuk anti aging biasanya, untuk kamu yang sudah mulai keriput gitu ya. Nah, untuk mencerahkannya di sini dia ada niacinamide. Untuk melembabkan ada glycerin dan dimenticon. Cuma di ujung itu apa ya? Di ujung kok saya lihat ada titanium dioxide-nya.
Kenapa ya? Jadi mirip yang punya Wardah dan teksturnya juga jadi mirip. Kita langsung bahas, teksturnya juga jadi krim putih dan kelihatannya pekat gitu ya. Saya akan praktekkan di jidat saya. Dari baunya sih ya cukup semilir aja ya, malah hampir nggak ada, saya suka sih. Cuma kalau kita oleskan ke wajah, dia memang cepat menyerap tapi agak sedikit lengket. Beda banget sama produk-produk pelembab oleh yang sebelumnya, terutama yang generasi yang whip ya. Bagaimana pengalaman pakainya? Kalau saya pakai semalaman nih ya, selama saya sebulan pakai, itu memang besok paginya kerasa banget bouncy, kenceng, kenyal kulit itu. Tapi yang jarang terjadi saat saya pakai Olay, besok paginya juga kelihatan lebih berminyak, terutama di area hidung. Jadi ujung-ujungnya saya itu lebih sering pakai dia siang hari. Walaupun dengan kendala, saya tunggu dulu berapa menit sampai meresap baru pakai sunscreen. Itu adalah ya pengalaman saya. Saya agak lebih seneng gitu ya dengan tekstur Olay zaman dulu lah gitu ya. Kalau bisa yang tahun lalu yang versi whip itu lebih enak, nggak bikin wajah saya berminyak juga. Iya, di sini saya merasa produk Wardah justru ada perbaikan. Dia lebih cepat menyerap, tekstur lebih enak gitu ya. Walaupun untuk memutihkan wajahnya saya sudah bilang ya tadi ya, tidak sampai meratakan warna kulit, tapi dia kerasa ada perbaikan. Tapi saya ngerasa justru yang produk Olay ini yang tadinya sudah baik, kenapa tiba-tiba gitu ya dari segi tekstur kok merasa agak ada kekurangan. Lebih enak yang dulu, walaupun dia masuk ke base pelembab ya, karena bikin wajah saya lebih kenyal gitu ya, juga lebih kencang. Tapi sayangnya ini belum pernah terjadi di produk Olay sebelumnya, yaitu bikin wajah saya lebih berminyak. Akhirnya saya pakainya buat day cream aja ya, walaupun namanya moisturizer tapi nggak saya pakai malam. Oke, itu aja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat buat kamu. Thank you very much, see you next time, bye bye.